Bab 1946. Menumpuk api suci. Setelah penguasa Istana Es mengumumkan hal ini, dia mengatur agar pasukan Es, Erikin, dan yang lainnya beristirahat, dan semua orang juga pergi dalam keterkejutan. Ada terlalu banyak fakta besar di alun-alun hari ini. Rasanya tidak lama lagi akan menyebar ke seluruh wilayah utara. Apakah itu gunung batu ekstrim, atau Brianna Si yang dipecat dari posisi penatua, atau Erikin yang menjadi letnan utama, cukup bagi semua orang untuk berdiskusi selama beberapa hari. Salam kepada Letnan Kin. Letnan Kin, terima kasih banyak kali ini. Dalam perjalanan kembali ke mansion yang diatur oleh penguasa Istana Es, Erikin melihat semua kultivator wanita Istana Es Arktik berinisiatif untuk menyapanya, dan ekspresi mereka penuh hormat. Ini juga membuat Erikin merasa sedikit tercengang dan tidak nyaman. Finola, aku di Istana Es Arktik kenapa tiba-tiba jadi selebriti? Ada begitu banyak kakak seperguruan cantik yang mengelilingimu dan inisiatif menyapa, bukankah kamu seharusnya sangat senang? Finola Su tersenyum. Memperhatikan sorot mata Finola Su yang cemburu, Erikin batuk kering, terbang dan memeluk Finola Su. Aku tidak memperhatikan kultivator manapun. Finola, hanya kamu yang ada di mataku. Erikin mencondongkan tubuh ke dekat Finola Su dan tersenyum. Lepaskan aku, begitu banyak orang yang melihatnya. Finola Su dipeluk tiba-tiba oleh Erikin dan rona merah tiba-tiba menyebar ke lehernya yang seputih salju. Untuk sementara, dia lupa akan kecemburuannya dan dengan cepat mendorong Erikin menjauh. Meskipun keduanya adalah pasangan seiman, sudah terkenal di Istana Es Arktik, tetapi bagaimanapun di Istana Es Arktik tidak ada kultivator yang mempunyai pasangan seiman. Kalau dilihat oleh banyak orang, tentu akan membuat Finola Su sedikit malu. Kalau begitu maksudmu, boleh memelukmu saat tidak ada yang melihatnya. Erikin tersenyum dan menggoda beberapa kata, membuat Finola Su merasa malu dan marah. Kembali di mansion, menggombalkan beberapa kalimat dengan Finola Su. Setelah menerima transmisi suara dari penguasa Istana Es, Finola Su pergi dengan enggan. Ternyata di lantai 40 tangga langit, Finola Su juga mendapatkan sejenis mantra hati yang kuat. Selain itu tidak tahu apakah itu orang tua dari Sekte Suci yang tahu hubungan Erikin dan Finola Su. Mantra hati ini sebenarnya melibatkan penggunaan tubuh berjiwa es. Jadi setelah penguasa Istana Es mengetahuinya, dia berencana untuk belajar dengan Finola Su bagaimana menggunakan teknik yang diperoleh di tangga langit. Tuan Istana Es melihat Finola Su sebagai anaknya. Dengan dia yang mengendalikan, Erikin secara alami merasa nyaman. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Finola Su, Erikin duduk di kamar, dan mulai mengumpulkan 3 jenis api suci yang baru saja dimurnikan dan dilebur. Di ruang diafragma, 8 jenis api suci terbakar dalam suspensi. Namun, dibandingkan dibesarkan sendiri dengan batu ekstrim energimu, saat ini sangat kuat, dan membakar 5 jenis api suci. Ketiga jenis api suci ini, yang baru saja bergabung menjadi satu tubuh, tampak sangat lemah. Dalam hal ukuran dan kekuatan, itu seperti perbedaan antara pria kuat dan bayi. Mengulurkan tangan untuk memanggil 2 jenis api suci, Erikin sedikit mengernyit. Jika 2 jenis api suci bertabrakan, diperkirakan dalam sekejap, 3 jenis api suci yang baru diperoleh akan pecah. Kedua jenis api ini, perbedaan kekuatannya terlalu besar sekarang, merupakan bahaya tersembunyi untuk menampilkannya. Misalnya, membaca ilmu sihir seperti langkah api langit yang membutuhkan jumlah api suci tertentu. Setiap api suci dapat memperkuat kekuatan langkah api langit dan busur Tianhuo. Tetapi dengan cara yang sama, itu juga akan merusak keseimbangan aslinya. Api suci baru terlalu lemah dan akan menimbulkan masalah dengan ilmu dewa karena kesenjangan yang besar di antara mereka.
Ketiga jenis api suci ini harus diperkuat, setidaknya sampai level yang sama dengan 5 jenis api suci, jika tidak, manfaat mereka akan terlalu kecil. Erikkin berpikir sedikit dalam hatinya. Dia sudah punya api suci sebelumnya, jadi tidak perlu kultivasi khusus juga tidak masalah. Salah satu alasannya karena api suci sebelumnya tidak kuat, sehingga perbedaannya tidak terlalu besar. Kedua, karena saat itu dia sedang melakukan pemurnian api suci dengan badan Balrog dan jumlah api suci yang dibutuhkan cukup besar. Dengan kata lain, ketika jenis api suci ini digunakan olehnya, jumlahnya sudah tidak sedikit lagi. Tetapi sekarang api suci yang lain telah menjadi 100 kali lebih kuat dari sebelumnya berkat energi Mu, dan metode desakan juga telah digantikan oleh mantra suci api abadi, bahkan seuntai filamen api suci juga dapat menyatu. Jadi perbedaannya langsung terlihat jelas. Untungnya, Tuan Istana memberiku semua energi Mu dan batu ekstrim. Jika ingin membudidayakan ketiga jenis api suci ini, kecuali membutuhkan waktu lama, kesulitannya tidak tinggi. Erikkin menyimpan api suci, kemudian mengeluarkan tas penyimpanan, mengalirkan energi ungu batu ekstrim dan mulai memadukan napas, menumpuk api suci. Tidak ada waktu dalam kultivasi. Dia tenggelam dalam kultivasi dan 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ketiga, Erikkin perlahan membuka matanya, dengan senyum di wajahnya. Akhirnya hampir cukup. Setelah 1 tangan, 8 jenis api suci muncul kembali di depannya, nyala api berbagai warna, memuntahkan kecemerlangan panas yang sangat berbahaya. Dibandingkan 3 hari yang lalu, 8 api suci ini memiliki ukuran yang hampir sama, dan kekuatannya disesuaikan hampir sama oleh Erikkin. Bersambung. Bab 1947. Perbedaan mantra hati. Meski energi Mu dan batu ekstrim sudah banyak dikonsumsi, hasilnya juga bagus. Langkah api langit dan busur Tianhuo, kedua ilmu dewa yang membutuhkan jumlah api suci ini, akan ditingkatkan lagi karena adanya penambahan 3 macam kekuatan api suci. Pertama, coba kitab Dewa Giok Sleep Master Abadi Tianhuo, apakah 8 jenis api suci bisa dibuka? Erikkin melirik penuh harap dan mengeluarkan Sleep Giok. Ada 3 jenis langkah api langit. Sedangkan busur Tianhuo membutuhkan 5 jenis. Sekarang ada yang terakhir dalam kitab dewa, yang juga merupakan ilmu dewa yang paling kuat. Tidak tahu apakah 8 jenis api suci dapat diaktifkan. Erikkin dengan cepat menuangkan 8 macam api suci ke dalam Sleep Giok. Sleep Giok bersinar sedikit dan bergetar. Tapi Erikkin menunggu lama, benda ini berkedip beberapa kali sebelum padam lagi. 8 jenis api suci tidak cukup. Apakah perlu 10 jenis? Sebenarnya Master Abadi Tianhuo meninggalkan ilmu dewa kuat apa di dalam Sleep Giok ini? Erikkin menyeringai, sedikit tidak berdaya, bahkan lebih menantikannya. Tentu saja, Master Abadi Tianhuo tidak akan main-main. Ilmu sihir ini membutuhkan begitu banyak api suci, dan kekuatannya secara alami akan lebih kuat. Namun ketika Erikkin menyingkirkan Sleep Giok, dia berencana untuk memanggil kembali api suci. Gumpalan api suci mengalir melalui ujung jari, merasakan suhunya, malah membuat Erikkin sedikit mengernyit. Kerohaniannya sangat tajam dan dia bisa merasakan sedikit perbedaan. Sebelum berbagai api suci berkumpul, kekuatan yang mereka pancarkan serupa, dan Erikkin tidak peduli. Namun saat ini, hanya ada jejak api suci yang dimasukkan ke dalam Sleep Giok, jumlahnya sama, sehingga Erikkin memperhatikan bahwa tampaknya ada beberapa perbedaan antara satu sama lain. Dengan 1 helai filamen api suci, mengapa 3 api suci yang kudapatkan lebih kuat dari 5 yang pertama? Erikkin bergumam pada dirinya sendiri. Antara api suci, kekuatannya tidak sama, memang ada kekuatan dan kelemahan yang relatif. Misalnya, dibandingkan api suci,
Api es ekstrim yang sebelumnya diperoleh Erikin lebih kuat dari api merah, juga kurang lebih sama dengan api keabadian super. Namun, 3 jenis api suci yang lebih kuat dari kelima jenis api suci tersebut, berapa persentase kemungkinannya? Erikin sekali lagi memanggil 8 api suci dan merasakannya dengan seksama. Semakin banyak dia mempelajari, semakin banyak hal yang dia temukan salah. Misalnya dalam hal manipulasi, seperti kekuatan, atau tingkat keterpaduan antara api suci dengan diri sendiri. Ketiga jenis api suci ini jelas lebih baik. Masih ada yang tidak beres. Erikin tidak bisa duduk diam sekarang. Api suci adalah metode intinya sendiri. Jika api suci berubah, kekuatannya pasti akan terpengaruh. Tapi yang jelas sebelum kembali ke Istana Es Arktik, tidak ada masalah seperti itu. Apa yang dia lakukan setelahnya? Kemungkinan energi Mubatu ekstrim tidak besar, ini adalah inti dari energi ekstrim, dan tidak mungkin berbeda dari yang dia dapatkan sebelumnya. Apakah itu mantra hati? Mata Erikin tersentak. Perbedaan terbesarnya adalah ketiga jenis api suci ini diintegrasikan ke dalam tubuh seseorang dengan mantra suci api abadi, sedangkan 5 lainnya dengan tubuh Balrog. Mantra suci api abadi sebagai ilmu dewa, pasti lebih halus dari penguasaan Balrog atas api suci. Kamu tidak bisa memikirkannya dengan asal lagi, pergi dan tanyakan pada penguasa Istana Es. Erikin bangkit, menggelengkan kepalanya tanpa daya, kemudian terbang keluar dari mansion. Kini, sebagai letnan utama, Erikin tidak perlu memberitahu terlebih dahulu, dia langsung masuk ke gerbang bagian dalam, dan tidak ada murid yang menghentikannya. Sebaliknya, banyak murid pengurus melangkah maju untuk memberi hormat, benar-benar berbeda ketika dia secara paksa menerobos gerbang bagian dalam dan membunuh Nikoshi. Tidak terhalang sampai ke aula Tuan Istana. Karena ketika dia pergi, Erikin sudah mentransmisikan suara kepada penguasa Istana Es, jadi dia bertemu langsung dengannya di bawah bimbingan kultivator. Api suci bukanlah perpaduan mantra hati. Di aula utama, setelah mendengar pertanyaan Erikin, penguasa Istana Es mengangkat alisnya sedikit. Apakah Tuan Istana tahu apa yang terjadi? Kata Erikin. Lagi pula, Tuan Istana adalah pewaris Sekte Suci Abadi, dan basis kultivasinya berada di ranah fase penilaian, pasti pengetahuannya lebih luas dari dirinya sendiri. Meskipun aku tidak tahu tentang api suci, tapi situasimu agak mirip dengan situasi energi Istana Es Arktikku. Tuan Istana Es tampak serius, mengangguk dan menjelaskan. Jangan terlalu cemas, duduk dulu. Erikin mengangguk dan duduk bersila di seberang Tuan Istana, mendengarkan dengan seksama. Baik api suci atau aura es yang sangat dingin adalah salah satu sumber energi, sedangkan zat semacam ini, sebaiknya diturunkan dari pemeliharaan gabungan metode mental Sekte Suci itu sendiri. Dulu Istana Es Arktikku hanya ada ilmu sihir, tidak ada mantra hati. Setelah mendapat mantra hati, semua orang heboh. Aku beralih ke mantra hati dan ternyata menjadi masalah besar. Penguasa Istana Es berkata, energi ekstrim kehilangan kendali dan tidak dapat menyatu satu sama lain. Banyak ilmu sihir yang sebelumnya sudah familiar, menjadi asing dan sulit digunakan, bahkan ada kultivator yang meninggal karena paksaan operasi dalam tubuh. Karena mantra hati berbeda, akan ada perbedaan yang begitu besar. Erikin sedikit terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Situasi yang Istana Es katakan sama dengan dirinya, tetapi konsekuensinya seserius itu. Bersambung.